Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah dan keistiqomahan di atas Islam dan keistiqomahan di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah dengan dua nikmat besar tersebut kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang hingga detik yang berbahagia ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa semangat menjalankan ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangannya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat keistiqomahan ini hingga kita wafat kelak insyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di malam hari yang berbahagia ini kita manfaatkan waktu luang untuk bermajelis ta'lim, mendengarkan perkara-perkara yang sangat bermanfaat dalam Islam. Dan insyaallah di malam hari ini dalam beberapa menit ke depan saya akan melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, masih terkait fikih puasa Ramadan, yang merupakan salah satu di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba muslim, kepada umat ini dan umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita sudah memasuki keutamaan puasa Ramadan, dan telah saya sebutkan beberapa poin-poin di antaranya. Dan kita akan melanjutkan di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, selain daripada apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang berikutnya adalah as-siyamu junnatun minasyahawat. Di antara keutamaan puasa Ramadan dan puasa-puasa lainnya, puasa merupakan junnah, tameng atau perisai dari syahwat atau hawa nafsu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertemuan yang lalu telah kita ketahui bersama bahwa puasa merupakan tameng, perisai dan penjaga atau penghalang bagi pelakunya dari api neraka. Dan ternyata puasa juga merupakan tameng atau penghalang bagi pelakunya dari syahwat, dari hawa nafsu, yang menghantarkan pelakunya kepada kemaksiatan, yang menghantarkan pelakunya kepada perkara yang Allah murkai. Meskipun sudah saya sindir di pertemuan yang lalu, kembali saya sebutkan di pertemuan kita kali ini, dan hal tersebut didasari oleh dalil dari hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, laqad qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh pernah bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, baik kemampuan finansial, harta, ataupun kemampuan fisik, kemampuan ilmu, maka hendaknya dia menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah lebih membuat kita bisa untuk menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Dengan menikah lebih bisa membuat kita untuk menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang tidak bisa atau belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija. Karena berpuasa merupakan tameng bagi pelakunya dari syahwat
yang menghantarkan pelakunya kepada kemaksiatan atau kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan telah saya sebutkan pertemuan yang lalu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya kenapa puasa dapat membuat seseorang bisa menghindarkan diri dari perkara-perkara yang Allah murkai berupa syahwat-syahwat yang diharamkan. Karena dengan berpuasa seseorang akan fokus dengan haus dan laparnya yang membuat akhirnya aliran darah tidak selancar sebiasanya, ya seperti hari-hari biasanya, sehingga membuat syaitan tidak bisa menggodanya sebagaimana ketika dia sedang tidak berpuasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan berpuasa seseorang akan makin berkurang kadar aliran darahnya sehingga membuat dia makin mudah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kemudian keutamaan puasa Ramadan dan puasa-puasa lainnya yang berikutnya adalah puasa dapat memasukkan pelakunya dengan izin Allah tentunya kepada surga dan masuk lewat pintu khusus yang bernama pintu Rayyan. Ya, puasa dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga bahkan lewat pintu khusus yang bernama Rayyan. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwasanya surga itu memiliki pintu-pintu. Ada pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin bersedekah. Ada pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin beramal saleh lainnya. Dan ada pintu khusus yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Orang-orang yang tidak rajin berpuasa tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut. Pintu itu dinamakan dengan pintu Rayyan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang dinamakan dengan Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang mana pintu Rayyan hanya dimasuki oleh siapa? Orang-orang yang rajin berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan dimasuki oleh selain daripada orang-orang yang rajin berpuasa saja. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ketika orang-orang yang rajin berpuasa sudah memasuki pintu Rayyan, semua sudah memasuki sampai kepada peserta terakhir yang memasuki pintu Rayyan, maka pintu Rayyan akan ditutup, tidak akan diizinkan dimasuki oleh orang-orang selain orang-orang yang rajin berpuasa. Maka berbanggalah Anda yang senantiasa rajin berpuasa, baik sunnah ataupun rajin semangat dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita semua akan dikategorikan menjadi orang-orang yang diizinkan masuk ke dalam surga lewat pintu khusus yang dinamakan dengan Rayyan. Dan tidak menutup kemungkinan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu orang dipanggil dari banyak pintu. Ya, pintu sedekah memanggilnya, pintu puasa memanggilnya, pintu sholat malam memanggilnya, dan diantara orang yang insya Allah akan dipanggil oleh semua pintu-pintu tersebut yang jumlahnya 8 adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berdasarkan doa Nabi SAW, yang mana ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada di antara umat ini yang akan dipanggil oleh 8 pintu tersebut? Kata Rasulullah SAW, tentu saja. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap mudah-mudahan kamu termasuk dari orang-orang tersebut, wahai Abu Bakar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kedudukan tinggi bagi ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana tidak tinggi? Karena pelakunya ternyata dipanggil lewat pintu khusus. Dan orang-orang yang berpuasa sangat berhak mendapatkan kedudukan tinggi pada hari kiamat karena mereka memikul beberapa amal-amal soleh yang butuh perjuangan, seperti menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat, menahan emosi dan lain sebagainya selama 30 hari atau sekurang-kurangnya 29 hari ditambah puasa-puasa sunnah. Maka sangat berhak bagi mereka untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang isinya penuh dengan kenikmatan yang lamanya atau selama-lamanya mereka kekal di dalamnya dan luasnya seluas langit dan bumi. Yang berikutnya di antara keutamaan puasa, bahwasanya puasa merupakan kafaratun lidzunub, dan sudah saya sindir pada pertemuan yang lalu. Puasa merupakan
sebab seseorang diberikan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu, berdasarkan sebuah hadis yang ma'ruf, yang terkenal di telinga-telinga kita, yang merupakan motivasi besar dari Nabi SAW agar umat Muhammad SAW senantiasa semangat menyambut bulan puasa, senantiasa semangat dalam mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Nabi SAW sabdakan, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, bukan berharap pujian dari siapapun, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Meskipun memang orang yang berpuasa itu tidak ada yang mengetahui bahwasanya dia sedang berpuasa, melainkan dia sendiri kemudian melainkan Allah kemudian dia sendiri. Artinya begini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang berpuasa itu orang yang sedang diberikan ujian kesabaran. Kalau kita sedang sholat malam, kita sedang ngaji, baca Quran, orang-orang tahu kita sedang ibadah. Adapun ketika orang sedang berpuasa, orang-orang tidak ada yang tahu kalau kita sedang berpuasa, melainkan Allah kemudian kita sendiri. Maka orang-orang yang berpuasa sangat wajar kalau mereka mendapatkan keutamaan besar karena mereka menjalankan keikhlasan dalam ibadah mereka, yaitu puasa. Mereka tidak mengumumkan kepada orang lain bahwa mereka sedang berpuasa. Kalau orang sholat malam, orang sedang baca Quran, orang-orang tahu oh dia sedang ibadah. Kalau orang sedang berpuasa, kita diam-diaman, kita nggak ada yang tahu. Dan Masya Allah sangat wajar kalau sekiranya orang yang berpuasa tersebut, karena kesabaran mereka dalam menanggung amal soleh yang begitu berat itu, mereka mendapatkan bonus besar, yaitu diampuni dari dosa-dosa mereka yang telah lalu, tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan puasa Ramadan adalah pelakunya akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pelakunya akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala yang sangat besar dan berlimpah tak terhingga nominalnya. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa, kata para ulama, mereka masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang mereka mendapatkan pahala tak terhingga, tidak bisa dihitung nominalnya. Karena pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tak terhingga nominalnya, mereka akan berbahagia ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kenapa bahagia? Karena mendapatkan pahala yang sangat besar, yang sangat banyak, dan dengan rahmat Allah mereka akan masuk ke dalam syurganya. Dan dua kebahagiaan yang saya sebutkan itu didasari oleh sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Walis-shaimi farhatan." Dan orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan pertama ketika dia berbuka puasa. Atau maksud daripada fitr di sini kebahagiaan ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bohong kalau sekiranya ada orang mengerjakan ibadah puasa, lalu ketika tiba waktu berbuka, dia bersedih. Dia tidak bahagia. Semua orang yang berpuasa, ketika tiba waktu berbuka, apapun yang akan dia minum, semurah apapun makanan yang akan dia konsumsi, dia akan bahagia. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbeda rasa kegembiraan bagi orang yang tidak berpuasa dengan orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, ketika dia dihadapi dengan makanan yang lezat, minuman-minuman yang menyegarkan, dia biasa saja. Atau ketika orang yang tidak berpuasa dihadapi dengan sebuah aqua gelas atau air putih, dia biasa saja. Bahkan mungkin sebagian orang akan menghinakan air putih. Untuk apa air putih? Ya saya juga bisa beli air putih. Namun bagaimana ternyata air putih, sesuatu yang remeh tersebut, dapat membahagiakan orang yang sedang berpuasa. Dia menahan haus sepanjang hari, ketika tiba waktu berbuka dihadapi hanya segelas air putih, namun dia pasti akan bahagia, senang, gembira. Kenapa? Dahaganya akan hilang, urat-uratnya akan basah, dan lebih besar daripada itu dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebenaran sabda Nabi SAW, orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan pertama ketika apa? Ketika dia sedang berbuka puasa, dia akan senang gembira dengan apapun yang disuguhkan kepadanya.
baik air putih ataupun dengan kurma beberapa butir saja, dia akan sangat gembira. Dia akan sangat bersyukur, bahkan dia melihat air putih ketika waktu berbuka puasa seakan-akan itu merupakan minuman yang paling lezat di dunia yang dia rasakan. Ya, bagaimana tidak merasakan kelezatan, dahaganya hilang semua. Masya Allah. Dan kebahagiaan yang kedua yang harus dan sangat-sangat kita harapkan jamaah sekalian, farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita dua kebahagiaan tersebut insyaallah. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan puasa Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ternyata mereka adalah orang yang mulia. Di antara bentuk kemuliaan mereka, bau mulutnya saja ternyata mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut logika kita manusia biasa, manusia rendahan, bau mulut merupakan sesuatu yang sangat enggan untuk kita temui. Bagaimana kita akan nyaman berbicara dengan orang yang mengeluarkan dari mulutnya bau yang tidak sedap. Namun orang yang sedang berpuasa, memang bau mulutnya tidak sedap, namun ternyata tahukah Anda jamaah sekalian, bau mulut yang muncul dari lisan orang yang sedang berpuasa memang bau menurut kita, namun mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih mulia daripada misik. Lebih mulia daripada misik itu? Minyak wangi di syurga, kasturi. Kata Nabi SAW, la khalufu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk. Khaluf, sesuatu yang ditinggalkan bekas dari mulut orang yang berpuasa, maksudnya bau. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, minyak wangi surga. Maka sungguh merupakan kemuliaan bagi kita orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa meskipun keluar dari lisan kita bau yang tidak sedap, namun di sisi Allah ya bau tersebut ternyata lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan puasa Ramadan yang berikutnya adalah puasa dapat mendidik seseorang menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Puasa dapat mendidik seseorang menjadi pribadi yang berakhlak mulia, pribadi yang memiliki akhlak lemah lembut, penyabar dan lain sebagainya. Mengapa orang yang berpuasa dia bisa menjadi orang yang penyabar, orang yang lemah lembut, berakhlak mulia? Kenapa demikian? Karena telah datang dari Nabi SAW perintah-perintah dari beliau, ya, adab-adab yang Nabi tunjukkan, yang Nabi ajarkan kepada kita yang sedang berpuasa. Di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kepada kita yang sedang berpuasa, hendaknya kita menahan diri, menahan emosi, berlemah lembut dan tidak mencela atau tidak membalas celaan seseorang. Kata Nabi SAW, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka jangan sekali-kali dia mengatakan perkataan-perkataan keji, wala yaskhab, dan jangan sekali-kali dia meninggikan suara. Kata para ulama atau sebagian ulama mengatakan meninggikan suara adalah al-khisam, berdebat, ya, berkelahi atau mungkin saling mencaci maki dengan meninggikan suara. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, jangan berkata keji, berkata kasar, dan jangan meninggikan suara. Wala yajhal, dan kalau kalian sedang berpuasa, jangan berbuat kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan kebodohan. Sampai-sampai ketika Nabi SAW begitu besar perhatian terhadap masalah kita harus menjaga adab ketika berpuasa, kata Nabi SAW, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Apabila ada orang yang mencela dia, mencela kita, atau mengajak kita berkelahi, katakan kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kesabaran ketika berpuasa. Kalau ada orang mencela kita ketika kita sedang berpuasa, jangan dibalas, padahal kita sangat mampu untuk membalas. Atau ketika ada orang mengajak kita berkelahi, memancing-mancing emosi kita, jangan ladeni. Kata Nabi SAW, katakan kepadanya, aku sedang berpuasa.
Ya kita katakan kepada dia, saya sedang berpuasa. Ingatkan dia, saya sedang berpuasa. Jangan pancing saya untuk berbuat kemaksiatan. Jangan pancing saya untuk berbuat perkara-perkara yang membuat pahala puasa saya berkurang. Jamaah sekalian, kalau orang terbiasa tidak berkata kasar, terbiasa tidak berdebat, terbiasa menjaga akhlak, terbiasa bersabar, menahan emosi, maka keluar dari bulan Ramadan dia akan dia pasti dalam keadaan berakhlak yang mulia, lemah lembut dan lain sebagainya, dalam keadaan sebagai muslim sejati. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan mendidik kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan terbiasa kita terbiasa untuk menahan emosi, terbiasa untuk menahan amarah, menahan diri dan berkata-kata yang mulia, berkata-kata atau perkataan-perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai karena emosi sesaat, jangan sampai karena hawa nafsu membuat kita meladeni cercaan orang lain, meladeni gibahan orang lain, meladeni celaan orang lain, meladeni ajakan berkelahi dari orang lain sehingga membuat pahala puasa kita berkurang. Kalau kita meladeni dia dengan perbuatan yang semisalnya, maka kita dengan dia sama saja, tidak ada yang baik kalau begitu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga puasa Ramadan yang sebentar lagi akan tiba membuat kita insya Allah terdidik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, penyabar dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah dia diantara keutamaan-keutamaan puasa, dan sangat banyak sekali diantara keutamaan-keutamaan puasa yang lainnya. Dan saya juga akan sebutkan atau beranjak kepada poin selanjutnya, yaitu hikmah di balik pensyariatan ibadah puasa. Hikmah di balik pensyariatan ibadah puasa. Dan sekedar saya sampaikan kembali jamaah sekalian bahwasanya keutamaan puasa Ramadan sangat banyak sekali, dan saya akan sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya secara berkesinambungan insyaallah. Sekarang saya cukupkan dan saya beranjak kepada poin selanjutnya, yaitu hikmah, ya, pelajaran tersembunyi di balik pensyariatan ibadah puasa. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Apa pelajaran yang bisa kita ambil di balik pensyariatan ibadah puasa, meskipun sebagiannya sudah saya sindir pada pembahasan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah, pelajaran tersembunyi di balik pensyariatan ibadah puasa, dan sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, adalah as-shaumu wasilatun ila taqwa. Hikmah puasa yang pertama, bahaya untuk dia tinggalkan. Bagaimana tidak bertakwa orang yang berpuasa itu? Sesuatu yang halal yang dia boleh untuk mengkonsumsinya sebenarnya, namun dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah bagi dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang terbiasa meninggalkan yang haram, terbiasa menjalankan ketaatan, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lagi-lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang hikmah, pelajaran tersembunyi di balik pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik? Apa saja hikmah yang bisa kita pelajari dari adanya ibadah atau pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan? Yang pertama telah saya sebutkan bahwasanya di antara hikmah adanya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah bahwasanya puasa mendidik pelakunya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, as-shaumu wasilatun ila syukrin ni'am. Puasa merupakan wasilah, perantara atau penyebab seseorang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Puasa jamaah sekalian dapat membuat seseorang bisa senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hal ini terjadi ketika tiba waktu berbuka puasa. Dan telah saya sebutkan pada pembahasan tentang keutamaan puasa tadi, ya, di majelis ini. Dan kembali saya jelaskan di poin yang berikut ini jamaah sekalian, bahwasanya puasa mendidik seseorang agar menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Apa yang biasa kita lakukan kepada segelas air putih, apa yang biasa kita lakukan kepada makanan maupun minuman ketika kita tidak berpuasa. Kita biasa menghinakan, kita biasa memakan sedikit kemudian membuang sisanya, kita biasa meremehkan, kita biasa mencela, dan kita biasa
tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tiba waktu berpuasa jamaah sekalian, seakan-akan kita menyesal. Minuman-minuman dan makanan-makanan yang dahulu kita cela itu sekarang tidak lagi bisa kita konsumsi. Kenapa? Karena kita harus menahan dari pagi sampai sore agar tidak makan dan minum. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika tiba waktu berbuka, azan maghrib berkumandang, kita melihat air putih yang kita hinakan sebelumnya. Kita melihat makanan-makanan yang harganya mungkin 500 rupiah atau 1000 rupiah, gorengan misalnya, yang kita hinakan sebelumnya. Ketika tiba waktu berbuka puasa, kita mendapati seakan-akan gorengan dan air putih itu merupakan nikmat yang paling besar, yang paling mahal, yang paling mewah yang kita konsumsi. Sehingga apa? Kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata makanan dan minuman yang saya remehkan ini merupakan sesuatu yang sangat lezat, sesuatu yang sangat nikmat, dan ternyata dengan air putih saja saya sudah kenyang. Saya sudah sangat cukup. Dengan gorengan saja saya sudah sangat kenyang sekali. Tanpa harus bermewah-mewahan, tanpa harus berfoya-foya membuang-buang harta beli ini beli itu. Ternyata dengan gorengan, dengan beberapa butir kurma saya sudah kenyang. Sudah bisa menyebabkan punggung saya tegak sehingga saya bisa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah dia kebenaran. Ya, hikmah adanya puasa menyebabkan seseorang akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi meremehkan nikmat sekecil apapun. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah. Dan barang siapa yang kufur, mencela kenikmatan yang Allah berikan, Allah ancam dengan siksaan yang sangat-sangat pedih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga di antara hikmah adanya puasa di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Di akhir ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan, dan wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan melindungi kita dari perbuatan kufur nikmat, ingkar kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah atau pelajaran tersembunyi di balik pensyariatan ibadah puasa, bahwasanya puasa mendidik orang yang kaya agar merasakan bagaimana pedihnya dan perihnya menjadi orang miskin. Puasa mendidik orang kaya agar merasakan bagaimana perihnya menjadi orang miskin. Orang-orang miskin atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki harta yang sangat minim sekali atau bahkan tidak punya harta sama sekali, bulan puasa bagi mereka bisa kita katakan hampir tidak terlalu spesial. Kenapa? Karena mereka menahan haus, lapar, dahaga, capek, pusing, khawatir, sedih, dan lain sebagainya tidak hanya di bulan puasa saja. Di bulan-bulan sebelumnya mereka terbiasa menahan haus, menahan lapar. Orang-orang miskin mereka harus bekerja keras membanting tulang, bercucuran keringat dan air mata agar mereka bisa mendapatkan beberapa gelintir rupiah yang bisa mereka gunakan untuk membeli makanan dan minuman yang sangat sedikit sekali jumlahnya. Mereka terbiasa menahan haus, menahan lapar, dan di bulan puasa pun seperti itu. Artinya di sini orang-orang kaya, orang-orang yang Allah berikan kekayaan, orang-orang yang Allah berikan keluasan, orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta daripada sebagian lainnya, mereka merasakan begitulah menjadi orang miskin, menahan haus, menahan lapar, menahan dahaga, menahan segala macam kesedihan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang kaya ketika mereka merasakan ternyata begini jadi orang miskin, mereka tergerak untuk senantiasa membantu orang-orang yang sedang diberikan kesulitan, yang sedang diberikan ujian kesusahan hidup. Orang-orang kaya akan tergerak hatinya, ya, untuk mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada mereka untuk mereka sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang kaya yang mereka enggan bersedekah, yang mereka pelit bersedekah, mereka banyak mengira bahwasanya orang-orang miskin itu hanya pura-pura miskin, sebenarnya mereka kaya, sebenarnya mereka juga punya. Atau terkadang orang-orang kaya enggan untuk bersedekah karena menyangka atau mengira bahwasanya ketika dia memberikan sedekah kepada orang miskin, nanti hartanya akan habis. Kalau dia memberikan harta kepada orang miskin, nanti yang memberikan kepada dia siapa? Atau punya pemikiran yang sangat egois sekali, dia enak
tinggal menerima uang, adapun saya harus bekerja keras. Tidak, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan sifat yang tidak boleh ada pada hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kaya yang mereka merasakan bagaimana perihnya menjadi orang miskin, mereka harus tergerak dan mereka harus berempati. Tidak hanya simpati, tapi berempati. Dia merasakan apa yang saudaranya rasakan sehingga dia tergerak. Dia akan senantiasa membantu, dia akan senantiasa berusaha agar saudaranya tersebut tidak lagi merasakan kelaparan dan kehausan sebagaimana biasanya. Ketahuilah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, wallahi demi Allah, sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang muslim atau oleh hamba muslim tidak akan pernah membuat mereka menjadi miskin. Sedekah yang dikeluarkan bahkan membuat harta mereka berkah dan banyak berlimpah, bahkan menjadi orang yang kaya dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus keberkahan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Dengan bersedekah, harta kita akan bertambah keberkahan maupun kuantitasnya. Kemudian jamaah sekalian, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan berkurang gara-gara harta. Bahkan Nabi sampai sumpah, wa in kuntu lahalifan anhunna, aku akan bersumpah ada 3 perkara yang pasti terjadi. Di antaranya apa? Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun, bahkan bertambah dan bertambah. Maka orang-orang yang Allah berikan kelebihan, marilah tergerak agar jangan sampai saudara semuslim mereka merasakan kelaparan dan kehausan sepanjang hari. Usahakan ringankan beban-beban mereka, ringankan kesedihan mereka, hiburlah mereka. Bukankah Anda mengetahui bahwasanya sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, sebuah kebahagiaan yang engkau masukkan kepada hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta-harta yang Anda keluarkan untuk orang-orang miskin, wallahi demi Allah, banyaknya ataupun sedikitnya membahagiakan hati-hati mereka, melapangkan dada-dada mereka, membuat kekhawatiran dan kesedihan mereka sirna. Masya Allah. Tidakkah Anda senang ketika Anda bersedekah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang miskin, lalu mereka bisa sehat dan mereka bisa mengerjakan ibadah yang mana sebelumnya mereka sehat karena harta yang kita berikan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala ketika mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya, pahala jariyah. Ya, pahala jariyah yang akan mengalir kepada pelakunya meskipun pelakunya telah wafat. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah pensyariatan atau pelajaran tersembunyi di balik pensyariatan ibadah puasa, bahwasanya puasa mendidik kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan, merapatkan barisan, menjadikan generasi yang kompak, tidak berpecah belah. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW mewajibkan kita berpuasa ketika kita melihat hilal awal bulan Ramadan. Ketika hilal atau awal bulan Ramadan belum terlihat, maka kita harus menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya apa? Ketika telah tiba atau telah terlihat hilal Ramadan, maka semuanya berpuasa di bawah komando yang satu, dalam hal ini Presiden Indonesia. Ketika Presiden Indonesia tidak melihat atau menyatakan tidak ada puasa esok hari, namun digenapkan 30 hari bulan Sya'bannya, maka kita wajib mengikuti anjuran pemerintah tersebut. Artinya apa? Kata Nabi SAW, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhun. Puasa adalah hari di mana kalian semuanya bareng-bareng berpuasa. Dan hari raya Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua berhari raya bersama. Dan Idul Adha, hari raya kurban, adalah ketika kalian semuanya berkurban bersama-sama. Tidak boleh masing-masing ormas atau kelompok atau pribadi puasa semau dia, berdasarkan tanggalan versi dia. Tidak. Ya, dengan berpuasa berdasarkan anjuran pemerintah, kesepakatan dari pemerintah, komando dari pemerintah. Dan dengan hal ini jamaah sekalian, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kompak, cinta persatuan dan kesatuan, dan benci dengan yang namanya perpecah belahan, permusuhan, pertikaian, dan lain sebagainya. Itulah dia diantara hikmah-hikmah, dan saya akan sebutkan hikmah-hikmah selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Dan kita beranjak kepada fikih yang merupakan pembahasan inti daripada majelis kita yang berbarokah ini insya Allah, yaitu fikih puasa Ramadan. Fikih puasa Ramadan.
Saya kutip dari sebuah kitab yang sangat bagus sekali yang bernama Sahih Fiqhus Sunnah. Kita masuk kepada fikih puasa Ramadan. Langsung saja, pertama, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin sahihin muqim. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi siapa? Bagi seorang muslim baligh yang sudah mencapai usia baligh, dewasa. Aqil, yang berakal. Sahih, yang sehat. Muqim, yang sedang mukim, tidak safar. Sekali lagi, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi seorang muslim yang dewasa atau baligh, aqil yang berakal, sahih yang sehat, dan mukim, sedang bermukim, tidak sedang dalam keadaan safar. Artinya, ketika ada orang kafir ingin ikut berpuasa, maka tidak akan bermanfaat puasanya selama dia belum bersyahadat, belum bersaksi dengan tegas bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa juga tidak berlaku bagi seorang muslim yang belum baligh. Ketika seorang muslim namun belum mencapai usia dewasa, masih kecil, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, belum tamyiz, belum memayyiz, belum bisa membedakan, dan belum mencapai usia baligh. Meskipun para ulama berselisih pendapat dalam masalah umur baligh. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan ketika tumbuh salah satu di antara tanda-tanda kedewasaan, seperti tumbuhnya bulu-bulu di tubuhnya, kemudian menstruasi bagi perempuan, dan lain sebagainya. Artinya, ketika seorang laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia dewasa dan dia muslim, maka dia wajib mengerjakan ibadah puasa. Aqil, berakal, maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak memiliki akal atau gila atau pingsan, koma, dan lain sebagainya. Kemudian puasa juga wajib bagi sahih, orang yang sehat. Bagi orang yang sakit tidak wajib berpuasa, namun wajib mengganti pada hari yang lainnya, atau wajib membayar fidyah jika memang penyakitnya tidak mungkin untuk sembuh, dan saya akan bahas pada poin-poin selanjutnya lebih rinci lagi. Dan muqim, dan puasa wajib bagi orang yang muqim, yang tidak dalam keadaan safar. Wa huwa ruknun min arkanil Islam, dan puasa merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Dalla ala wujubihil kitabu was sunnatu wa ijma'ul ummah, yang menjadi dalil tentang wajibnya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah Alkitab, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', kesepakatan atau konsensus para ulama Islam dari zaman ke zaman. Di antara dalil yang menyatakan wajibnya ibadah puasa di bulan Ramadan bagi setiap hamba muslim yang berakal, yang dewasa, yang sehat, dan mukim adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. 183, 184, bahkan sampai 185. Namun ma'rufnya, yang terkenalnya 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat yang telah berulang-ulang kali kita sebutkan, yang merupakan dalil dasar tentang kewajiban mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka sungguh telah sesat dari jalan yang lurus orang-orang yang mereka bersyahadat, sholat, zakat, haji, namun mereka meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan alasan pekerja keras, dengan alasan sibuk, dan lain sebagainya. Sungguh telah berdosa besar, bahkan berbahaya keislamannya ketika seseorang meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa uzur yang syar'i. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pernah bermimpi dalam mimpi beliau, dan mimpinya Nabi merupakan wahyu, sesuatu yang kenyataan pasti terjadi. Dalam mimpinya Nabi SAW melihat ada kaum yang mereka digantung kaki-kaki mereka dan posisi kepala mereka di bawah. Musyaqqaqatan ashdaquhum daman. Mereka digantung kaki-kaki mereka dan kepala mereka di bawah, lalu mulut mereka hancur mengeluarkan darah yang sangat banyak.
Lalu kata Nabi SAW, ma haula, siapa mereka itu? Lalu dijawab, haula illadzina yuftirun qabla tahillata saumihim. Mereka itulah orang-orang yang berani berbuka puasa sebelum tiba waktunya berbuka. Na'udzubillah. Orang-orang yang berani berbuka sebelum waktunya, berani melanggar kehormatan bulan Ramadan dengan tidak berpuasa di dalamnya tanpa sebab yang syar'i, maka na'udzubillah, mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang akan digantung kaki-kaki mereka dan mulut mereka hancur mengeluarkan darah sebagai bentuk siksaan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara, 5 rukun. Rukun yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Rukun yang kedua, iqamis salah, mendirikan salat. Rukun yang ketiga, itaiz zakah, menunaikan zakat. Rukun yang keempat, saumi Ramadan, atau dalam sebuah riwayat haji duluan. Wal hajj, dan haji. Dan yang kelima, saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, atau dalam sebuah riwayat puasa Ramadan pada rukun yang keempat. Dan juga hadis Jibril yang ma'ruf, yang panjang. Pertanyaan malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi SAW menyerupai manusia, bertanya kepada Nabi SAW perkara-perkara Islam, dan para sahabat menyaksikan. Jibril bertanya agar Nabi menjelaskan kepada para sahabat. Kata Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menyebutkan Islam adalah engkau bersyahadat, salat, zakat, dan puasa di bulan Ramadan, serta haji ke Baitullahil Haram in istata'ta ilaihi sabila, ketika engkau memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan ke sana. Dan hadis-hadis lainnya, termasuk ketika ada salah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, yang datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Kata Nabi SAW, syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Yang wajib, yang Allah wajibkan kepadamu adalah berpuasa di bulan Ramadan, kecuali jika engkau mau puasa di bulan lainnya, tapi tatawwu', hukumnya sunnah atau tambahan, pahala tambahan. Dan hadis-hadis lainnya yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya puasa merupakan di antara rukun-rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan oleh hamba muslim, yang berbahaya keislaman seseorang yang dia berani meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, poin selanjutnya setelah kita mengetahui hukum puasa Ramadan, poin selanjutnya adalah bima yajibu siyami Ramadan, bima yajibu siyamu Ramadan. Tanda wajibnya puasa Ramadan. Tanda wajibnya puasa Ramadan. Dengan apa tanda-tanda wajibnya puasa Ramadan? Kata para ulama, thubutus syahr, dengan datangnya bulan Ramadan, khususnya lagi dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ketika pemerintah telah menetapkan tim untuk ru'yah hilal, melihat hilal di beberapa titik di Indonesia, lalu tim demi tim menyaksikan bahwasanya mereka melihat secara langsung ru'yah atau hilal tersebut, tanda awal bulan. Jadi hilal itu seperti kadang terlihat seperti strip atau garis, atau terkadang seperti bulan sabit. Ketika memang langit sedang cerah, tidak ada mendung dan tidak ada hujan, maka insya Allah hilal akan terlihat seperti bulan sabit atau seperti garis saja, strip bulannya itu, dia akan terlihat. Ketika mereka menyaksikan bahwasanya mereka melihat hilal dan mereka telah disumpah, mereka siap untuk bersumpah,
maka kita katakan malam itu merupakan malam pertama bulan Ramadan, dan keesokan harinya kaum muslimin wajib mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lah." Kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan maka puasalah, dan ketika kalian melihat hilal bulan Syawal maka berhari rayalah kalian. Apabila langit ditutup dengan mendung maka dikadarkan, silahkan kalian kadarkan. Dalam sebuah riwayat makna dikadarkan adalah digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, ketika misalkan sekarang malam 30 lalu terjadi mendung, tidak terlihat hilal sama sekali, maka kita genapkan bulan Sya'ban 30 hari, artinya besok belum puasa. Ya, puasanya adalah lusa. Ya, dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terjadi perbedaan antara batas orang yang melihat hilal ketika awal bulan puasa Ramadan dengan ketika menentukan Idul Fitri awal bulan Syawal. Ketika untuk menentukan awal bulan Ramadan maka minimal satu syahid, satu saksi yang adil. Adapun untuk menentukan awal bulan Syawal, menentukan keesokan hari adalah Idul Fitri, maka minimal 2 orang. Kemudian hadis berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, "Asy-syahru 29 lailatan." Bulan itu jumlah harinya ada 29 hari. Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan atau sambil memberikan isyarat dengan tangannya, "Inna ummatun ummiyah." Kami itu adalah umat yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung. Dan Nabi SAW mengatakan jumlah hari pada setiap bulan adalah begini atau begini, sambil menekuk ibu jarinya seperti ini, 30 atau 29. Beliau mengatakan seperti ini, 1, 2, 3, 30. Atau beliau mengatakan 1, 2, 3, 29 hari. Tidak mungkin 31 hari, dan tidak mungkin 28 hari atau 27 hari, atau kurang daripada itu tidak mungkin. Nabi SAW katakan hari pada setiap bulan jumlahnya 29. Fala tasumu hatta tarauh. Jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Ketika kalian ingin melihat hilal namun langit ditutup dengan mendung, ingin hujan, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian yang berikutnya yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya untuk menentukan awal bulan Ramadan cukup 1 orang, adapun untuk menentukan bulan Syawal maka minimal 2 orang. Berdasarkan sebuah riwayat dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Al-Khattab, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi SAW menceritakan kepada beliau bahwa Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansiku laha, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 30, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru." Ketika bersaksi untuk kalian 2 orang saksi yang adil, maka berpuasalah atau berbukalah, maksudnya berhari rayalah kalian. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, timbul permasalahan atau pertanyaan, man ra'al hilala wahdahu, apa yang harus dilakukan ketika 1 orang dia melihat hilal sendirian, sedangkan tim yang dibentuk oleh pemerintah tidak ada yang melihat sama sekali. Ketika misalkan ada orang dia mencoba untuk melihat hilal di tempat yang tertinggi yang ada di kotanya atau dengan teknologi yang dia miliki, dia melihat hilal, dia bersumpah dia melihat, namun pemerintah tidak menerima persaksiannya. Pemerintah tidak menerima persaksiannya. Apa yang harus dia lakukan? Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama menjadi beberapa perkataan. Ringkasnya, pendapat pertama mengatakan hendaknya orang tersebut puasa secara diam-diam dan nanti berhari rayanya bersama-sama kaum muslimin yang lainnya. Kenapa? Karena dia melihat hilal, dia wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan atau hilal, maka hendaknya dia berpuasa.
Maka tidak layak bagi orang tersebut ketika dia melihat hilal dengan mata kepalanya, namun keesokan harinya dia tidak berpuasa. Tidak layak bagi dia. Dia hendaknya berpuasa secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Kalau dia berpuasa terang-terangan, ditakutkan akan timbul unsur pemberontakan kepada pemerintah, atau timbul tuduhan bahwa dia tidak taat kepada pemerintah, kaum muslimin, atau ulil amri. Yang kedua, sikap yang kedua, kata sebagian ulama, tadi yang pertama dia puasa diam-diam. Yang kedua, dia tidak perlu berpuasa. Kenapa? Karena dia wajib puasa dan berhari raya bersama pemerintah. Kata Nabi SAW, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah ketika kalian melihat hilal. Sumu. Ini lafaz fi'il amr untuk jamak. Ya, fi'il amr untuk banyak. Puasalah kalian bersama-sama ketika kalian melihat hilal di bawah komando yang satu, pemerintah yang sah. Dan berbukalah kalian ketika melihat hilal, maksudnya berhari rayalah kalian ketika melihat hilal. Dan yang ketiga, atau yang yang seterusnya, perkataan-perkataan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab, lebih utama seorang muslim dia berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah kaum muslimin. Yang berikutnya, poin selanjutnya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Apa yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin berpuasa sebelum dia mengerjakan ibadah puasa? Sekedar pengetahuan jamaah sekalian, bahwasanya syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seorang muslim di luar ibadah sebelum dia terjun kepada ibadah tersebut. Adapun sesuatu yang harus dipenuhi dalam ibadah atau ketika beribadah dinamakan dengan rukun. Ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Syarat sesuatu yang harus dipenuhi di luar ibadah, adapun rukun sesuatu yang harus dipenuhi ketika sudah masuk ke dalam ibadah. Apa yang harus dipenuhi oleh seorang muslim ketika dia ingin mengerjakan ibadah puasa? Yang pertama, syarat yang pertama, at-taharatu minal haidhi wan nifas. Ya, syarat yang pertama ini khusus bagi perempuan, hendaknya suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ketika seorang perempuan dia sedang dalam keadaan haid, menstruasi atau nifas, maka haram baginya untuk mengerjakan ibadah puasa. Kalaupun dia berpuasa, tidak dianggap puasanya, bahkan tetap dianggap dia tidak berpuasa, dan dia wajib mengganti pada hari yang lain sebanyak hari yang dia menstruasi atau nifasnya. Kemudian atau sebelumnya, berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, yang beliau mengatakan, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ketika kami sedang haid, termasuk orang-orang yang sedang nifas, diperintahkan mengqadha puasa. Artinya orang-orang atau perempuan-perempuan yang sedang menstruasi atau haid atau datang bulan, mereka tidak diperkenankan untuk mengerjakan ibadah puasa, dan mereka diwajibkan untuk mengqadha, mengganti pada hari yang lain. Kemudian begitupun orang-orang yang sedang nifas. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah an-niyatu, niat. Orang yang ingin berpuasa atau mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia wajib niat. Niat apa? Niat puasa Ramadan. Tidak boleh misalkan ketika tiba malam harinya sampai ketika tiba waktu sahur dia tidak ada niat sama sekali. Meskipun memang niat itu mahalluhal qalbu, tempatnya dalam hati. Benar, namun tetap harus terbesit. Ketika seorang muslim tidak ada niat apa-apa, lalu tiba-tiba ketika waktu pagi dia niat berpuasa, maka telat niatnya, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sejak malam, maka tidak ada pahala puasa baginya. Dan berdasarkan hadis yang ma'ruf, hadis yang terkenal di kalangan kita, Nabi SAW sabdakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ketika seorang muslim dia tidak ada niat apa-apa, dia baru berniat puasa Ramadan ketika di pagi harinya, maka tidak sah puasanya. Berbeda ketika memang yang dia niatkan adalah puasa sunnah. Adapun puasa sunnah, menurut pendapat sebagian ulama, boleh niatnya mendadak. Artinya ketika setelah sholat subuh, seorang muslim belum minum dan belum makan apa-apa sampai jam 9 pagi, sampai jam 10 dia aktivitas sampai zuhur, belum makan apa-apa, belum minum apa-apa.
dia berniat dengan mendadak, maka sah puasa sunnahnya, namun itu tidak berlaku bagi puasa wajib atau puasa di bulan Ramadan. Baik. Dalam masalah niat jamaah sekalian, terkait masalah niat, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam niatnya. Yang pertama, al-jazm, tekad yang kuat. Ketika seorang muslim ingin mengerjakan ibadah puasa, di antara bentuk niatnya adalah tekad yang kuat, bukan bermalas-malasan atau terpaksa. Atau mungkin dia sama sekali tidak mengetahui bahwasanya ini merupakan puasa yang diwajibkan oleh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus al-jazm, tekad yang kuat. Yang kedua, at-ta'yin. Dia harus menentukan, dia niat ini niat puasa apa? Apakah puasa sunnah atau puasa wajib? Sama ketika seseorang misalkan dia membayar hutang puasa di luar bulan Ramadan. Ketika tiba waktu subuh, dia ingin berpuasa. Dia harus ta'yin, dia harus menentukan. Kalau dia menentukan itu, dia ingin membayar hutang puasa Ramadan, maka telat niatnya. Kalau dia ingin menentukan puasa sunnah, maka silahkan. Maka hendaknya ta'yin. Dia menentukan puasa apa yang akan dia kerjakan pada esok hari. Hendaknya dia berniat pada malam hari, dia tentukan. Dalam hatinya, terbesit dalam relung hatinya, dia mengatakan, saya ingin mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga, at-tabyid. Di antara hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam masalah niat puasa adalah hendaknya dia berniat pada malam hari, ya, berniat pada malam hari sebelum tiba waktu berpuasa, atau maksimal sebagian ulama mengatakan ketika waktu sahur. Kata Nabi SAW, man lam yajma' atau yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada lagi puasa baginya. Ketika dia baru ingat, belum niat ketika waktu sahur, lalu dia baru berniat, sah puasanya. Namun ketika datang waktu subuh, dia sholat subuh, baru dia niat, maka tidak sah puasanya. Puasanya tidak dianggap, dia wajib mengganti pada hari yang lain. Nah, yang berikutnya, sebagian ulama mengatakan terkait masalah niat ini, hendaknya seorang muslim berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan tiap malam. Bukan hanya di hari pertama di bulan Ramadan tersebut, namun tiap malam, sebagai bentuk ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian atau penjagaan, ditakutkan dia lupa untuk berniat sehingga na'udzubillah puasanya tidak sah. Poin selanjutnya, ruknus shiyam, rukun puasa. Telah kita bicarakan masalah syarat puasa, sekarang kita bicarakan masalah rukun, sesuatu yang harus dipenuhi oleh seorang muslim ketika dia sudah masuk ke dalam ibadah puasa tersebut. Telah saya katakan tadi, rukun adalah sesuatu yang harus kita penuhi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya mudah sekali, rukun puasa sangat mudah sekali, satu saja, yaitu apa? Al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ilal maghrib. Rukun puasa hanya satu, yaitu apa? Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Sekali lagi, rukun puasa hanya satu, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti apa? Makan, minum, dan lain sebagainya, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Barang siapa di antara muslim yang dia melanggar larangan-larangan ketika berpuasa, dia mengerjakan larangan-larangan ketika berpuasa, maka telah batal puasanya. Kenapa? Karena dia telah menggugurkan rukun-rukun dalam ibadah puasanya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai tabayyan, sampai jelas, sampai terang bagi kalian benang putih daripada benang hitam. Maksudnya fajr. Sampai jelas bagi kalian waktu subuh. Makan dan minumlah sampai datang waktu subuh. Ketika tiba waktu subuh, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kalian untuk makan dan minum. Tidak ada lagi waktu untuk sahur. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail."
Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam hari, maksudnya sampai terbenam matahari. Karena dalam Islam terbenam matahari dikategorikan sebagai malam hari. Terbenam matahari bukan lagi dikatakan sebagai masa atau sore, namun dinamakan dengan malam. Nah, poin selanjutnya jamaah sekalian, sunanus saumi wa adabuhu. Sunnah-sunnah ketika berpuasa dan adab-adab ketika berpuasa. Sunnah-sunnah dan adab-adab ketika berpuasa. Apa saja tuntunan dari Nabi SAW yang harus kita kerjakan ketika berpuasa? Yang pertama as-sahur. Yang pertama, apa untuk sahur? Meskipun Anda kuat untuk tidak sahur, tetap harus sahur. Ya, ditekankan untuk sahur. Kenapa? Dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, atau fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam waktu sahur atau dalam makanan sahur, ada dua tafsiran, baik dalam waktu sahur atau dalam makanan sahur yang kita makan atau minuman yang kita minum ketika sahur, ada keberkahan, ada kebaikan yang sangat banyak. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bisa untuk sahur maka sahur. Berbeda urusan ketika kita kebablasan, ketiduran, bangun-bangun sudah subuh, beda urusan. Namun ketika kita bisa bangun dan kita sangat sanggup untuk makan sahur atau dikerjakan, seorang muslim harus sahur meskipun dia orang yang kuat. Kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, puasanya Yahudi Nasrani, adalah pada makanan sahur. Orang-orang muslim berpuasa namun sahur sebelumnya. Adapun ahlul kitab, orang-orang Yahudi Nasrani dan umat-umat sebelumnya, mereka tidak sahur, mereka langsung berpuasa. Telah saya sebutkan pada majelis terdahulu bahwa puasa umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka terhitung sejak tidur malam. Ketika misalkan mereka setelah sholat maghrib tidur, sejak saat itu mereka wajib berpuasa. Adapun umatnya Muhammad SAW, kaum muslimin, mereka sebelum berpuasa hendaknya mengerjakan sahur. Dan Nabi SAW menekankan kita untuk sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Kata Rasulullah SAW, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Meskipun cuma seteguk air yang kita masukkan ke dalam perut kita, tentu di dalam seteguk air tersebut ada keberkahan yang sangat banyak berdasarkan lisan Nabi SAW yang jujur, yang tidak pernah berdusta. Dan Nabi SAW juga memberikan kepada kita beberapa himbauan terkait makanan apa yang hendaknya kita makan ketika sahur. Nabi SAW menganjurkan agar kita makan kurma, meskipun boleh untuk makan makanan yang lainnya. Kata Nabi SAW, ni'mas suhur atau ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur orang yang beriman adalah at-tamr, yaitu kurma. Kurma dengan jenis apa saja, kurma apa saja, silahkan Anda konsumsi ketika Anda ingin sahur sebagai bentuk persiapan menunaikan ibadah puasa agar lebih kuat. Yang kedua, di antara sunnah atau adab yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ketika berpuasa adalah ta'khirus sahur. Hendaknya mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Padahal hendaknya kita mengerjakan sahur, makan dan minum di waktu sahur, di waktu-waktu terakhir. Waktu-waktu sahur dinamakan sahur dalam sebuah riwayat adalah 50 ayat, atau menurut sebagian ulama sekitar 15 menit atau 20 menit. Jarak antara sahurnya Nabi SAW dengan waktu subuh adalah 20 menit. Jadi tidak layak bagi seorang muslim karena dia takut kelaparan sehingga dia jam 2, jam 1 dia sahur. Padahal jam 2 masih sangat lama sekali. Jarak jam 2 dengan subuh masih sekitar 2 jam. Maka ditakutkan sahur menyebabkan akhirnya ketika waktunya berpuasa dia sudah kelaparan. Di antara hikmah diakhirkan sahur
dari Nabi SAW adalah agar kita makin kuat mengerjakan ibadah puasa. Kata Nabi SAW, atau kata salah seorang sahabat ketika ditanya jarak antara Nabi sahur dengan waktu subuh, kata sahabat yang mulia yang bernama Zaid bin Thabit, beliau mengatakan tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi beranjak menunaikan salat subuh. Qultu, kata Anas bin Malik, kam bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara azan dengan sahur, azan subuh dengan sahur? Kata Zaid ibn Thabit, qadra 50 ayatan, sekitar 50 ayat. Dan Nabi SAW juga katakan, kita senantiasa berada di atas kebaikan fatur, ma'ajjalul fatur wa akharus sahur. Seorang muslim senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara sunnah atau adab yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ketika berpuasa adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka, yang sudah saya sebutkan pada poin sebelumnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr atau fatur. Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Termasuk bentuk kemaksiatan ketika seseorang sengaja mengakhirkan berbuka dengan alasan dia masih kuat waktu maghrib, lalu dia mengakhirkan sampai waktu yang sangat panjang sekali. Ini merupakan bentuk menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, di antara adab atau sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ketika berpuasa adalah an yuftira ala rutab awit tamar in tayassar awil ma. Di antara sunnah adalah berbuka dengan rutab, kurma basah, kurma yang begitu menyegarkan ketika kita makan, atau tamar atau kurma. Ya, ada kurma basah, rutab, ada kurma biasa, tamar, jika memungkinkan, atau jika tidak memungkinkan maka cukup dengan air. Berdasarkan penuturan Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa berbuka dengan rutab, kurma basah, sebelum beliau mengerjakan salat. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin. Ketika beliau tidak berbuka dengan rutab, maka beliau berbuka dengan kurma biasa. Fa in lam takun hasawatin minal ma, hasawatin minal ma. Ketika tidak ada tamar, tidak ada kurma, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berbuka dengan air putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berbuka dengan air putih. Masya Allah jemaah sekalian, kesederhanaan yang diajarkan oleh manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih ada waktu? Oh iya, berarti udah enggak ini ya, udah nggak stabil. Gimana Ki? Lanjut? Pertanyaan deh, bisa nggak pertanyaan? Ada pertanyaan nggak Mas? Belum ada ya. Tayyib. Ada pertanyaan? Ya. Baik. Baik. Masih kerekam nggak? Masih ya. Pertanyaan yang masuk, wanita hamil dan menyusui, apakah dia wajib mengqadha puasa atau bayar fidyah, dan fidyah apakah berupa makanan ataupun uang? Kita akan bahas itu pada pertemuan selanjutnya secara terperinci terkait orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Namun saya sampaikan sekarang, wanita hamil dan menyusui, mereka masuk dalam kategori firman alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya dia membayar fidyah, membayar makanan kepada orang miskin, memberikan makan satu porsi kepada orang miskin, atau porsinya sejumlah hari yang dia tinggalkan kepada orang miskin, baik kepada satu orang ataupun kepada orang-orang yang banyak. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, apakah wanita menyusui dan wanita hamil dia wajib mengqadha puasa. Pendapat pertama mengatakan seorang wanita hamil dan menyusui dia wajib membayar puasa juga, membayar fidyah juga. Pendapat kedua mengatakan dia wajib membayar puasa saja, karena orang hamil dan menyusui dikategorikan sebagaimana orang yang marid atau sakit. Yang ketiga, dia wajib membayar fidyah saja, makanan saja. Dan ini pendapat yang rajih berdasarkan pengarang kitab Shahih Fiqhus Sunnah